Firman Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, saat ini kami bersuka cita Tuhan, Engkau tibakan setiap kami pada siang hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala kita sejenak. Mari sama-sama kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menyiapkan setiap hati kami Tuhan. Untuk kami datang bersyukur kepada Engkau. Untuk kami datang menyembah Engkau Raja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan hadirat-Mu turun di tempat ini Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu ada kuasa. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan bagi setiap kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan.
Hadimu
Jiwa kami berglori dalam hadirat-Mu Tuhan. Ketika iman kami melangkah menemui Engkau, ada sukacita, ada kekuatan untuk kami menghadap kepada Engkau. Roh Kudus, terima kasih. Karena kekuatan kuasa Roh Allah lah kami ada di rumah Tuhan. Sekarang ya Tuhan, Engkau ambil alih ibadah kami yang kedua ini. Kuasa Roh Allah mengambil alih awal, pertengahan dan sampai akhir ibadah kedua ini. Biar kami boleh menikmati hadirat Allah, menikmati kuasa Allah, menikmati pujian penyembahan dan menikmati firman Allah yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Wulan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hadirat Allah nyata di tengah-tengah kami. Lewat pujian penyembahan ini kami merasakan Allah. Engkau tidak pernah jauh, Engkau selalu ada. Ketika ada pujian di situ Engkau bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan hadir. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan memberkati kami. Dan terima kasih Tuhan, nama Tuhan kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami yang kedua ini. Awal, pertengahan dan sampai akhirnya nama Yesus dipermuliakan. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, tadi yang ibadah pertama saya sudah perkenalkan. Ini ada dua hamba Tuhan yang saat ini hanya ibu yang akan berkhotbah. Gak mungkin ada khotbah dua orang ya. Rasanya seperti itu. Nanti akan menyampaikan adalah Ibu Wulan berasal dari Jepara. Bersama dengan hamba Tuhan, suaminya tentu saja berkeliling, ada kadang-kadang di Bali, Jepara, dan sekarang ada di Jakarta. Pas ada di Jakarta kami minta supaya beliau menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita, selamat datang Pak dan Ibu, Tuhan Yesus berkati pelayanannya. Percaya sukacita surga ada di tempat ini saudara. Boleh kasih tos dulu yuk, katakan mari bersukacita. Itulah kekuatan bagi jiwa.
menang di hadapan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Semua kita mau menari buat Tuhan ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. sekolah minggu. Mari kita bersama-sama berdoa. Anak-anak semua sikap doa ya. Anak-anak pintar, anak-anak manis, anak-anak yang diberkati Tuhan ya. Tuhan terima kasih.
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hari ini anak-anak sekolah minggu juga akan mengadakan ibadah di ruangan bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan menolong, memimpin mereka. Hadirat Tuhan nyata di sana melalui guru-guru sekolah minggu, orang tua yang mendampingi. Yesus dipermuliakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Bukan kami lagi ya Tuhan, tetapi Engkau, hikmat daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan turun atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu, dalam pimpinan Tuhan, dalam penguasaan Tuhan. Selin yang berulang tahun kemarin, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati dia lebih daripada yang kemarin Allah. Kuasa Tuhan menyertai, kasih Tuhan menyertai. Berkati kedua orang tuanya, usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Selin menjadi anak yang pintar, anak yang manis, ada yang cerdas oleh karena firman-firman Allah yang didengar. Cerita firman Allah yang disampaikan, ayat-ayat yang dikupas oleh guru sekolah minggu yang diseberangkan kepada mereka saat ini Tuhan. Waktu mereka beribadah, Tuhan lengkapi dengan kekuatan kuasa Roh Allah supaya setiap firman jatuh ke tanah yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengimani Tuhan, di belakang mereka ada pengerja-pengerja Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, menopang mereka dengan doa. Di depan mereka ada jemaat Tuhan menopang mereka dengan doa. Kiranya Tuhan, kesatuan iman tercipta di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah mengalir bagaikan air, bagaikan sungai yang terus mengalir atas mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Yesus berkati. Ya, Silakan selamat duduk, Bapak, beribadah. Ibu. Selamat beribadah. Yesus berkati. Oh iya, Tuhan berkati. Oh begini. Oh, Silakan duduk Bapak Ibu. Oma juga Tuhan berkati. Semua berkati. Mana saya? Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati. Selin, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Biar kiranya firman ini bertumbuh bagi setiap kami, tinggal di dalam kami Tuhan. Kayak berseru kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu.
Kami ucap syukur sekali lagi buat hari yang luar biasa ini. Di saat kami boleh bersekutu dan kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang sungguh luar biasa. Menyejukkan setiap kami, menguatkan setiap pribadi kami. Menyembuhkan setiap kami Tuhan. Bahkan memberkati setiap kami apa-apa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Dan terlebih saat ini Tuhan, kami mau duduk diam seperti seorang murid yang sungguh-sungguh mendengar akan perkataan-Mu ya Bapa. Roh Kudus tolong kami singkapkan setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar bersama-sama. Sebab kami mau berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oh luar biasa semangatnya ya. Saya sungguh bersuka cita, semangatnya dahsyat ya. 30 orang berasa 3.000 jiwa. Iman ya Bapak Ibu Saudara. Oke, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya Wulan. Ya, saya seorang istri dari seorang suami ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya seorang istri dari seorang suami ya. Dulu suami saya bilang begini, tadi Bapak Rahmat ternyata sudah mengenal suami saya. Sempat gini, ini dulu budak loh Bu gitu kan. Dulu suami saya begini, enak kayaknya ya jadi sebelah istrinya bisa banyak. Ternyata dia jadi anak Tuhan dan jadi pendeta. Jadi hanya seorang istri dan seorang suami. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya dan Ibu Ketut sudah mengenal cukup lama sekali. Bahkan kalau tadi Ibu Ketut singgung Kak Novi ya, itu teman saya ngajar sekolah minggu di GSIA Kalideres tahun 2007. Wow, berarti saya sudah tua ya. Sudah tua juga. Oke. Dan juga kalau ternyata dengan Ibu Ketut dan juga Pak Rahmat ternyata satu alumni kita ya. Dipersatukan dalam atap Berea. Dan kebetulan suami saya memang bukan dari kampus Berea, tapi gembala suami saya adalah alumni Berea juga. Kok tidak jauh-jauh ya? Bapak Saudara, ada yang hadir minggu lalu di ibadah ini? Yang khotbah siapa Bapak Saudara? Pak Edi. Kebetulan beliau adalah yang membaptis ayah saya tahun 2008. Jadi saya anak dari pernikahan beda agama. Dan saya beriman Tuhan, saya dapat yang seiman. Bayangin Bapak Ibu Saudara, selama 20 tahun saya ke gereja, saya tidak punya foto keluarga di pohon Natal. Karena bapak saya dulu belum percaya Tuhan. Mama saya dipanggil Tuhan, saya kelas 2 SD. Puji Tuhannya dulu saya sudah dibawa sekolah minggu, setelah itu saya dibawa nenek saya. Jadi ketika semua orang foto keluarga di pohon Natal, saya dengan adik saya berdua gitu ya. Jadi jangan diikutin Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak baik di masa lalu dari nenek moyang kita, dari orang tua kita harus patahkan kutuknya, amin. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Dan singkat kata Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur sebelum saya masuk STT Berea, saya waktu itu ada seminar kawanita di GSIA Batu Tulis, saya masih ingat sangat betul, saya bersama dengan Ibu Mulyatin Andreas, mungkin juga sering kesini ya. Itu saya bersama dengan beliau, saya ngomong begini waktu maju ke altar, waktu itu pembicaranya adalah Ibu Kai Hatu dari Ambengan Surabaya. Dia bilang seperti ini, orang-orang yang menerima panggilan Tuhan silakan maju ke depan. Saya bertahan tadinya Bapak Ibu Saudara, saya bertahan, saya mikir begini, benar gak sih Tuhan besok saya melangkah kaki ke Berea gitu ya. Saya walaupun Bapak saya dulu belum percaya Bapak Ibu Saudara, saya lebih dikenal itu sebagai anak pendeta. Saking rajinnya saya sekolah minggu, kaum muda gitu ya. Wah anak pendeta ya rajin sekali dalam hati saya. Bapak saya aja, saya ke gereja dia tidur gitu kan. Jadi saya maju ke depan, tiba-tiba di situ saya dijamah Tuhan, saya berbahasa roh di situ, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang besok saya masuk Berea, saya pengen bawa orang tua saya terima Tuhan. Walaupun bukan lewat saya. Ternyata Bapak Edi Soeharsa datang ke Jepara. Jadi berapa bulan di kampus saya dapat telepon bahwa bapak saya dibaptis. Jadi saya pulang liburan Natal pertama dari STT Berea, saya Natal bersama dengan ayah saya foto bertiga dengan adik saya. Walaupun saya bilang begini, andaikan mama masih ada gitu ya. Jadi jangan menyepelekan ya, apalagi ada anak muda ya. Jangan kita bilang begini, gak apa-apa aku dapatnya di luar Tuhan, nanti aku bawa kepada Kristus. Woi, bukan kita yang sanggup membawa Bapak Ibu Saudara. Mama saya sampai dipanggil Tuhan, bapak saya belum terima Tuhan.
Sampai saya 20 tahun baru bapak saya dijamah Tuhan. Itu bukan perjuangan yang mudah. Betul ya? Jangan pikir Bapak Ibu Saudara karena saya cinta dia. Urusan anak-anak nanti, jangan Bapak Ibu Saudara. Carilah yang seiman, yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata kita gak jauh-jauh ya. Bertemu sini, saya kenal dengan Ibu Ketut, ternyata suami dengan Pak Rahmat juga mengenal gitu ya. Ibu Ketut dengan gembala suami juga kenal dekat, satu alumni juga. Wow, keren. Dengan Pak Edi juga. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita seringkali ditanya seperti ini, siapa yang beragama Kristen? Kita angkat tangan. Siapa yang anak Tuhan? Saya. Gereja mana? Mungkin kita dengan lantang bilang GSIA Fajar Baru gitu. Tapi sudahkah Bapak Ibu Saudara, dengan iman yang kita hidupi saat ini, hidup kita menjadi berkat? Sudahkah dengan iman yang kita percaya saat ini, kehidupan kita berdampak? Sudahkah iman yang kita miliki saat ini membawa dampak Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai ketika kita sudah sudah ke gereja, sudah sekolah minggu, mungkin kita sudah ikut youth, ikut KKA, justru kita menjadi batu sandungan. Jadi kita sekarang mau introspeksi. Saat ini ketika kita beriman kepada Kristus, kita lebih banyak menjadi berkat atau kita menjadi batu sandungan untuk orang datang kepada Kristus. Kita uji Bapak Ibu Saudara ya, kita tes ya. Saat ini iman kita seperti apa? Sudah berdampak atau justru iman kita menjadi batu sandungan? Mungkin bagi orang tua kita sendiri. Bapak Saudara, dulu bapak saya tidak pernah melarang saya ke gereja. Bahkan saya dibangunin untuk pergi sekolah minggu dan untuk pergi youth. Bapak saya dulu sebelum dia dibaptis dia punya pemikiran bahwa orang Kristen itu baik. Tapi saat ini bagaimana setelah kita di dalam Tuhan? Apakah orang dunia mengenal kita punya kasih atau justru kita orang yang jahat? Mari kita tes Bapak Ibu Saudara, kita uji. Tapi sebelumnya kita akan baca dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama ya, ini tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Kalau kita bilang bahwa kita beriman kepada Kristus, kalau kita punya dasar untuk berharap untuk sesuatu yang luar biasa, bahkan untuk kehidupan yang akan datang, yaitu keselamatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi sudahkah ketika kita berkata dengan lantang bahwa aku percaya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Aku beriman. Setiap minggu saya ke gereja, bahkan mungkin sesi 1, sesi 2 saya ada bersama-sama di situ gitu ya. Mungkin kalau ada sesi sore juga tidak mustahil ya Bapak Saudara. Bertambah jiwa ada sesi sore gitu ya. 3 kali saya ibadah dalam 1 hari. Tapi ternyata mungkin kita tidak menjadi dampak. Hati-hati Bapak Saudara ya. Oke, kita buka dalam Markus Bapak Saudara. Markus pasal yang kedua, mulai dari ayat pertama. 1 perikop, orang lumpuh disembuhkan. Mungkin cerita ini Bapak Ibu Saudara sudah tahu, bahkan di dalam Injil Matius ditulis, Injil Lukas juga ditulis. Tapi karena 3 penulis ini berbeda orang, jadi cara menceritakannya itu juga berbeda, betul ya? Seperti saya, mungkin saya bilang sama suami bilang, oh kemarin saya berjumpa dengan Ibu Ketut gitu ya, di acara reuni gitu ya. Mungkin juga ketika Pak Sam juga bertanya, iya istrimu berjumpa dengan Ibu Ketut, mungkin dengan cara yang berbeda diceritakan. Tapi intinya kami sama-sama bertemu dengan Ibu Ketut. Nah ini juga sama, ceritanya tentang orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan. Tapi karena 3 penulis ini berbeda latar belakang, berbeda cara bercerita, jadi sedikit agak berbeda. Tapi saya ambil dari Markus pasal 2. Ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara, dan seterusnya saya akan baca. Mungkin yang tidak membawa Alkitab boleh baca di layar ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap dan di atasnya sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata
kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun sesudah mengangkat tempat tidurnya, ia pergi keluar dari di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak saudara mau melihat sesuatu yang luar biasa? Amin. Mari kita punya iman kepada Kristus, tapi terlebih iman yang berdampak. Amin. Ya sekali lagi, kalau kita mengaku saya beriman kepada Kristus, pertanyaannya, sudahkah iman kita berdampak bagi sesama kita? Amin. Kita akan tes Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan tes. Dengan apa kita ngetes? Sudahkah kita punya iman yang berdampak? Yaitu dengan firman Tuhan. Amin. Atau ada yang bilang bahwa, oh enggak, saya hanya suka firman Tuhan yang ini. Saya hanya suka firman Tuhan yang ini. Yang ini saya enggak, itu bukan buat saya. Enggak Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara pernah dikasih tahu salah satu iman rasuli GSYA ya. Alkitab adalah firman Allah yang menuntun orang. Nah itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita tidak percaya firman, kita tidak percaya Alkitab, bahaya. Sebab dikatakan firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita masih memilah-milah firman Tuhan, ini cocok buat saya, ini buat dia, ini buat itu, ini bukan buat saya, bahaya ya. Oke, yang pertama, ini kita mau uji ya, apakah iman kita berdampak atau justru kita menjadi batu sandungan. Oke, yang pertama. Orang yang memiliki iman yang berdampak itu adalah mereka yang peka Bapak Ibu Saudara. Peka akan kabar baik tentang Yesus, peka akan kehadiran Tuhan, peka akan firman Tuhan. Amin. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kita tidak lagi peka. Kalau kita tahu kabar baik tentang keselamatan dan kita tidak lagi peka. Kalau kita tahu kehadiran Tuhan dan kita tidak lagi peka, itu bahaya. Mungkin kita bisa kepanasan gitu Bapak Ibu Saudara ya. Ketika ada orang berdoa malah kita kepanasan. Dan curigakan Bapak Ibu Saudara ya. Oke, ayat pertama dan kedua kita ulang lagi ya. Kemudian setelah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah, ia adalah Yesus. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat di muka pintu sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk memiliki iman yang berdampak kita harus peka kepada kehadiran Tuhan, amin. Kita harus peka terhadap kabar baik keselamatan, amin. Kita harus peka terhadap firman Tuhan, di mana di situ Allah hadir, amin. Kalau kita lebih suka di tempat lain daripada di hadirat Tuhan, itu bahaya. Itu bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Ada juga firman mengatakan lebih baik di pelataranmu daripada di tempat lain. Tapi kalau kita lebih nyaman di tempat lain daripada di hadirat Tuhan, itu tanda-tanda bahaya. Oke, kita cross check masing-masing ya. Oke Bapak Saudara, yang kedua. Untuk kita boleh memiliki iman yang berdampak, yang kedua adalah iman yang mampu bergandeng tangan, iman yang mampu bekerja sama atau sehati, sepikir dengan sesama kita yang lain. Untuk kita ambil bagian membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Ya, ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa orang datang kepadanya, kepada Yesus ya. Seorang lumpuh digotong 4 orang. Berarti di situ lebih dari 1 orang yang beriman. Betul ya? Lebih dari 1 orang yang beriman. Seperti saat ini saya dan Bapak Ibu Saudara duduk di gereja ini. Duduk bersama dalam satu persekutuan. Kita semua lebih dari 1.
kita semua beriman kepada Kristus. Tapi masalahnya kalau kita tidak punya saling mengasihi, saling bergandeng tangan, kita tidak punya kesehatian, kesepakatan untuk kita membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, mustahil akan ada pertambahan jiwa. Amin. Terus kita dengan enak ngomong, itu kan tugas dari pelayan Injil, itu tugas dari gembala sidang. Bukan Bapak Ibu Saudara, itu tugas kita semua bergandeng tangan. Supaya iman kita lebih berdampak. Maaf kalau yang penginjilan nanti membawa jiwa hanya Ibu Ketut. Berat Bapak Ibu Saudara, berat. Kalau yang melakukan pelayanan semua dari main musik, dari ini. Saya mengalami Bapak Ibu Saudara awal-awal melayani di Jepara perintisan. Karena Ibu Mulyatin ya, Mami lebih sering di Jakarta dulu masih jadi majelis ya. Ibu Ketut tahu bersama Ibu Ketut jadi majelisnya. Saya yang lebih banyak di Jepara Bapak Ibu Saudara. Dari jadi WL gitu ya. Terus sebelumnya ngajar sekolah minggu, terus jadi WL, terus khotbah gitu ya. Itu kalau dibilang capek Bapak Ibu Saudara. Terus nanti kunjungan apa, belum apa gitu ya. Sampai ada orang ngomong kayak gini, ketemu saya di sebuah hotel, kami ada acara guru sekolah minggu bilang gini. Katanya pelayanan di ini ya? Iya gitu kan. Jemaatnya ada berapa? Emang ada ininya, ini ada ininya. Kamu belum nikah ya? Dulu saya belum nikah Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu sakit siapa yang pelayanan? Dengan iman saya bilang banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim. Tapi betul Bapak Ibu Saudara, banyak yang sudah datang ke Jepara ya. Itu luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara tadi, kita punya iman tapi kalau kita tidak ada kesehatian, kesepakatan, kita tidak ada bergandeng tangan dengan sesama kita yang lain untuk membawa jiwa kepada Kristus. Kita tidak akan berdampak. Coba Bapak Ibu Saudara tengok kanan kiri, apakah sudah kenal? Kalau belum silakan jabat tangan dan tanya namanya. Jangan sampai ketemu di jalan, wah kita udah pernah duduk bareng ini gitu ya. Bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Orang yang beriman kepada Kristus dan kehidupannya berdampak, itu punya karakter atau mental yang tidak mudah menyerah. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau ada anak Tuhan yang mudah menyerah, bahaya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia bisa ngomong sama sesamanya? Bagaimana? Padahal tiap minggu nyanyi. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebentar ada WA nih, ada yang ngajak ngafe nih. Gak jadi aku ke gereja, gak jadi youth aku. Pacar ini yang ngajak. Kencan ini tapi ada ibadah, udahlah gantiin dulu sama teman saya. Ada yang begitu? Bawa pacarnya dong ke gereja. Kalau di Jepara tantangannya banyak Bapak Saudara, mancing karena kami dekat laut, dekat sungai gitu ya. Mancing gitu-gitu, banyak Bapak Saudara ya. Tapi saya yakin di sini adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah, amin. Udahlah saya mau pergi sih tapi ban motor saya kempes. Padahal kita bisa banyak pilihan Bapak Ibu Saudara ya. Bisa telepon teman, bisa enggak aku nebeng gitu ya. Kalau enggak bisa enggak Grab, Maxim gitu. Bisa Bapak Ibu Saudara. Cuma terkadang orang ketika ada satu tantangan sudah menyerah. Sudah menyerah lebih dulu. Bahkan ada yang bilang gini, kenapa enggak ke gereja? Temanku enggak ke gereja. Karena dia ke gereja karena teman. Pernah ada Bapak Ibu Saudara begitu? Waktu awal-awal kami perintisan, masih persekutuan doa, itu youth. Biasanya memang saya yang bawa. Tapi suatu ketika ada jiwa baru yang kami menangkan. Jiwa baru belum bisa membaca Alkitab. Tidak tahu lagu-lagu rohani. Jadi dulu belum ada kayak gini Bapak Saudara ya. Masih kita cetak ya, masih kita ketik manual, kita cetak. Setelah itu walaupun ada proyektor zaman dulu ya, tapi tulis pakai spidol itu ya, mungkin yang masih zaman itu. Jadi kita harus ngajarin orang itu, kan kasihan Bapak Ibu Saudara, dia gak punya Alkitab, belum bisa baca Alkitab. Jadi kan kita harus dampingin, bukain Alkitabnya, ini loh perjanjian lama, ini perjanjian baru. Singkat kata yang satu ini, dia merasa saya asingkan. Besoknya gak datang lagi Bapak Ibu Saudara. Dia hanya pengen dia yang diperhatikan.
Padahal dia bukan sekali dua kali, bukan setahun dua tahun bersama kamu. Ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Menyerah hanya karena seperti itu. Padahal kita nggak ada maksud apa-apa. Kita hanya ingin menolong jiwa yang baru yang benar-benar tidak tahu apa-apa ini. Nah, kita mau buka ayatnya Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang kelima ya. Ayat keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap di atasnya, di atap Tuhan Yesus, di atas Tuhan Yesus. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat tidur orang itu terbaring. Ini saya bilang bahwa orang yang imannya itu berdampak, dia tidak punya menyerah. Dia akan selalu cari hikmat Tuhan, cari akal, cari cara bagaimana dia bisa membawa jiwa kepada Yesus. Dia akan cari akal, cari hikmat gimana dia bisa membawa jiwa yang memerlukan keajaiban dari Tuhan Yesus. Pintu gak bisa, penuh sesak, banyak orang. Dia pakai akal, manjat ke atap Bapak Ibu Saudara. Ada yang pernah manjat atap? Saya dulu sering Bapak Ibu Saudara, karena sering manjat ngambil buah rambutan di atas atap, atas genteng ya. Kalau teman-teman saya datang, kalau yang cowok datang saya pura-pura aja diam di tengah rimbunan daun itu. Kan gak enak Bapak Ibu Saudara kok dibilang ini cewek manjat gitu kan, kayaknya kedengarannya gimana gitu ya. Mereka pergi baru saya turun, nanti baru saya teriak, aku di rumah gitu. Makan rambutannya sambil di atap, dikopek tapi tetap nyentel. Supaya sampahnya gak bertaburan. Padahal justru itu tidak bagus buat buahnya karena dia tidak bisa muncul tunas baru. Oke Bapak Ibu Saudara, tidak mudah menyerah. Bapak Ibu Saudara pernah bawa jiwa baru? Mungkin pertama dilarang, terus kita sudah menyerah. Pernah? Cari hikmat Bapak Ibu Saudara. Jangan mudah menyerah, supaya kita semakin berdampak. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu 2 minggu lalu saya pulang ke Jepara, karena ada pelayanan pernikahan, kebetulan saya yang MC. Di situ ada pelayanan pernikahan. Ada kabar dari, ini bukan jemaat kami Bapak Ibu Saudara, bukan jemaat di tempat di kami. Tapi kakaknya bergereja di tempat kami karena menikah dengan jemaat tempat kami. Itu kami dapat kabar bahwa sakit di Ambarawa. Jepara Ambarawa itu ya 3,5 jam, 4 jam. Tiba-tiba itu mendadak. Jadi jemaat ini datang kepada Ibu Gembala, kepada Ibu Mul. Tiba-tiba Mami telepon, "Yang, kamu lagi di mana ini?" Di tempat Babe gitu kan. "Cepat, udah mandi belum?" "Belum," gitu kan. "Mandi ya, gak usah pakai lama. Kita pergi kemana ini?" "Ke Ambarawa, ke rumah sakit." Akhirnya kami pergi, Bapak Saudara. Karena tadi jemaat tadinya mau motoran sama anaknya cewek. Tapi karena perjalanan itu 3 jam, 4 jam, jadi kasihan kan. Masa anak cewek harus motoran gitu kan. Akhirnya kami pergi barengan bawa mobil, di situ sakit kita berdoa. Karena besok kami harus dekor gereja, kami ada pelayanan pernikahan, kami harus pulang. Selesai acara pernikahan Bapak Saudara, kami dekat kabar bahwa adik jemaat ini kritis dan masuk ICU. Sudah muntah darah, sudah ini. Tapi kan kami harus pelayanan minggu. Jadi selesai ibadah minggu itu kami juga ada pembubaran panitia. Tadinya mau keluar tapi karena ada kabar itu kami bubarkan di dalam gereja. Dan snacknya kami makan di gereja. Itu kami pergi lagi ke Ambarawa. Itu Bapak Saudara, sebenarnya itu bukan jemaat tempat kami. Tapi karena Tuhan taruh hati, Tuhan kasih kehati-hatian, kita berdoa bersama. Bahkan kami pergi ke Ambarawa yang kedua itu 2 mobil. Kami ajak beberapa orang gereja yang siap untuk melayani di Ambarawa. Sebenarnya kok dipikir kalau kita mau egois Bapak Ibu Saudara, kan bukan jemaat kami. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Kan kami tidak kenal, kami hanya kenal kakaknya gitu kan. Tapi karena Tuhan yang menaruh iman dan kasih dalam hati kita, maka kita melakukan itu. Betul? Dan puji Tuhan, hari Senin lalu kan berangkat ke Cikarang. Hari Minggunya selesai ibadah kami dapat kabar sudah keluar dari rumah sakit. Dan semalam saya lihat mereka VC dengan kakaknya dan buat screenshot sudah segar wajahnya. Tapi Bapak Saudara, kalau kita tidak bergandeng tangan ya, kita tidak saling bersama-sama berdoa, kita tidak saling bergandeng tangan, itu pasti akan terasa berat. Betul ya? Dan kemarin juga waktu mau jalan ke puncak ya, karena ada reuni, saya juga dapat WA. Padahal saya posisinya jauh. Jemaat tahu saya sudah ada di luar kota Bapak Saudara. Tapi saya mendapat kabar itu lebih dulu.
yang mengalami musibah ini justru malah WA-nya ke saya lebih dulu daripada yang ada di Jepara. Jadi saya langsung kabarin di grup gereja, grup WA gereja, saya langsung telepon Ibu Gembala, ada jemaat yang mengalami kecelakaan. Yang tadinya menikahkan anaknya itu mengalami kecelakaan. Ayah dan ibunya mengalami kecelakaan, yang ibunya lecet, yang bapaknya harus dirawat inap. Di situ Bapak Saudara, langsung saya kasih tahu di grup WA gereja, saya telepon Ibu Gembala, langsung di grup itu rame. Iya nanti kami nyusul bersama dengan ini, kami ikut mobilnya Bapak ini, kami nanti ini, saya tunggu di rumah aja ya, jaga rumahnya. Oh keren Bapak Ibu Saudara kalau begitu. Coba kalau tidak ada begitu. Tidak ada kesehatian, tidak ada kesepakatan, tidak ada gotong royong, tidak ada kebersamaan. Kasihan Bapak Ibu Saudara yang mengalami musibah itu kasihan. Dan kita mungkin yang melakukan sendiri juga akan terasa lebih berat. Jadi untuk memiliki iman yang berdampak, mari bergandeng tangan. Ya, mari bersehati. Kita saling tolong menolong. Amin. Jangan sampai Ibu Ketut bilang di pengumuman warta gereja, Bapak ini sakit. Terus kita bilang, siapa itu? Bahaya, jadi kita perlu dites. Oke Bapak Ibu Saudara yang selanjutnya ya. Untuk memiliki iman yang berdampak Bapak Ibu Saudara, yaitu iman yang pada akhirnya kita mengalami keselamatan. Yang membawa orang kepada keselamatan. Yang membawa orang kepada Kristus. Bukan membawa orang malah pergi jauh dari Tuhan. Jadi batu sandungan, jangan sampai ya. Kalau kita memiliki iman kepada Kristus seharusnya kita berdampak membawa orang kepada Kristus dan mengalami pengampunan dan keselamatan. Amin. Itu yang seharusnya terjadi. Bapak Saudara pernah dengar bahwa satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Amin. Jadi berkat Bapak Saudara. Mungkin ada dari antara kita yang mungkin anggota keluarga kita belum percaya. Teruslah berdampak. Waktunya Tuhan mereka akan diselamatkan. Jangan putus asa Bapak Saudara. Saya menantikan Bapak saya dibaptis itu di usia 20 tahun. Itu bukan waktu yang gampang. Dari kecil ketika pertukaran sekolah minggu dan lain sebagainya. Anak pendeta ya. Aduh. Dibilang anak pendeta senang Bapak Saudara? Senang. Kan rohani banget gitu ya. Tapi faktanya kan saya bukan anak pendeta gitu kan. Jadi terasa kayak diiris gitu Bapak Ibu, kayak aduh ada yang mengiris hati gitu ya. Jika kita memang ada anggota keluarga yang belum percaya Tuhan, jangan menyerah ya. Terus berdampak sampai orang itu kita bawa kepada Kristus, mengalami perjumpaan pada Kristus. Kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, iman dari keempat orang tadi Bapak Ibu Saudara ya. Iman daripada kita semua. Ketika Yesus melihat iman kita semua ya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku dosamu sudah diampuni. Iman yang berdampak sampai pada akhirnya kita bisa membawa orang itu mengalami Tuhan, mengalami pengampunan keselamatan. Dulu kita juga orang berdosa, betul? Tapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami pengampunan dosa. Itu yang seharusnya Bapak Ibu Saudara ya. Itu yang seharusnya terjadi. Iman kita berdampak. Orang yang tadinya berdosa mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Mungkin saat ini bukan hanya seisi rumah kita, mungkin bukan anggota keluarga kita. Mungkin itu sahabat kita ada yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin itu yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Mari ya, kita bawa kepada Kristus. Saat ini Bapak Ibu Saudara terkenal sebagai apa? Di masa-masa ngajar PAUD Bapak Ibu Saudara, saya terkenal dengan gurunya orang gila. Ketemu orang, ini yang ngajar itu ya, yang gurunya orang gila ya. Saya mikir Bapak Ibu Saudara, orang gila, yang mana orang gila gitu ya. Karena sekitar tempat kami itu ada 3 orang gila Bapak Ibu Saudara. Jadi kami biasa bersalaman dengan orang gila, kami kadang ajak mereka doa, tapi kalau kami ajak doa kasihan yang lain ketakutan Bapak Saudara. Terus kadang orang gila itu datang, kak, dia pakai bahasanya campur-campur bahasa Jawa campur Indonesia, kak
ibuku lara, ibuku sakit. Jadi nanti kita harus ke rumahnya berdoa. Bapak saudara terkenal sebagai apa sekarang? Saya punya murid PAUD tapi seharusnya dia masuk LSB, tapi guru LSB angkat tangan Bapak saudara. Karena dia suka ngamuk. Dia PAUD di tempat kami. Kalau saya bukannya ngajar dia bisa tumpuk kursi meja, dia naik di atas dan dia teriak-teriak. Tapi kalau saya datang saya bilang, turun dia Bapak saudara. Kalau saya ngajar, dia adanya di kaki saya. Sampai orang tua murid pun bisa takut sama dia Bapak saudara. Tapi puji Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, ya, bukan karena kita punya iman kepada Kristus untuk memperkenalkan dia dengan kasih Tuhan, itu tidak mungkin. Amin. Oke, lanjut Bapak saudara ya. Seharusnya iman yang kita miliki itu bisa membawa orang kepada Kristus dan mengalami pengampunan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau memiliki iman yang berdampak, iman kita itu bisa menghadirkan mujizat. Amin. Menghadirkan mujizat. Orang yang lumpuh tadi bisa berjalan. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara ya. Yang buta berjalan, betul. Yang lumpuh melihat, betul itu. Tanpa harus kita bawa kepada Kristus, itu betul kan? Yang buta berjalan, ya memang ya bisa Bapak Ibu Saudara, memang dia nggak lumpuh kan? Yang lumpuh melihat, kan matanya kan bisa melihat. Jangan Bapak Saudara, jangan diubah ya. Saya juga bisa membuat mujizat. Apa mujizatnya? Yang buta berjalan. Ya. Saya juga tidak kalah hebat. Yang lumpuh melihat. Iya sih. Nah Bapak Saudara ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Itu yang seharusnya terjadi, amin. Itu yang seharusnya terjadi Bapak Saudara. Iman kita bisa menghadirkan mujizat untuk orang-orang yang memerlukannya, amin. Untuk orang-orang yang ingin mengalami mujizat itu, amin Bapak Saudara. Ya kanan kiri ya, yang lumpuh berjalan. Aduh, keren Bapak Saudara ya. Yang lumpuh berjalan. Oh benar ya, yang lumpuh berjalan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Oke Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, sekali lagi kita ingat dari awal ya, bagaimana iman kita boleh menjadi dampak. Yang pertama, kita peka dengan kabar baik kehadiran Tuhan. Kita tahu Tuhan hadir, maka kita datang ke situ dan kita bawa jiwa. Amin. Yang kedua tadi kita diingatkan, iman yang mampu bersehati, mampu ya, iman yang dapat bekerja sama, saling tolong menolong ya. Kalau kita tidak ada rasa itu, berarti itu kita bukan orang beriman, Saudara. Orang beriman itu punya kasih. Betul ya. Kalau kita cuek-cuek, kita masa bodoh, bahaya besar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pernah ada di antara kami yang mengalami dibilang mati rasa. Tepatnya selesai COVID baru mau berakhir Bapak Saudara, kita masih ibadah yang satu gedung harus berapa orang waktu itu ya? Paling banyak. Kita sudah mulai boleh ibadah tetapi dibatasin gitu, masih dibatasin, masih harus pakai masker, masih harus cuci tangan dan lain sebagainya. Tadinya ada seorang yang dia mengalami mati rasa Bapak Saudara. Memang kami sudah sering membicarakannya dengan beberapa orang. Seperti gini, kalau ada jemaat sakit di rumah sakit dia jarang ikut untuk menengok. Jadi tanda tanya buat kami Bapak Saudara. Kalau yang lain kan tanya, ada rombongan enggak, ada barengan enggak, maksudnya ada inisiatif untuk bertanya. Terus kita bawa apa gitu ya. Ini enggak Bapak Saudara, enggak ada kabar. Kalaupun ada orang meninggal, maaf. Kalau di kampung kami tidak pakai rumah duka seperti di Jakarta Bapak Saudara. Jadi kami urus sendiri, mandikan jenazah sendiri, kami peti itu sendiri gitu ya, itu kalau di desa. Jadi kalaupun tengah malam ada jemaat dipanggil Tuhan, tengah malam itu pun juga kita akan pesan peti, kita akan kasih kain, kita akan tempelin bunga, kita akan mandikan begitu. Jadi kita sendiri. Waktu itu belum banyak jemaat, masih 40-an. Ini tidak pernah hadir Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau dikabarin pun tidak ada respon. Jadi kami sempat bertanya ini ada apa gitu ya. Singkat kata COVID itu ternyata dia disitulah dia ditempelak sama Tuhan. 2 saudaranya meninggal di luar Pulau Jawa ya, itu meninggal.
Di situ akhirnya dia mengalami yang namanya ketakutan. Mati takut, hidup pun takut, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia hidup, dia merasa bahwa dia belum sempurna. Maksudnya Bapak Ibu paham ya, dia merasa belum menjadi pelaku firman yang sesungguhnya. Tapi kalaupun dia dipanggil Tuhan, maaf, dia juga merasa kayaknya dia gak bakal masuk surga. Jadi dia dalam ketakutan, akhirnya tidak bisa tidur beberapa hari. Waktu itu kebetulan bukan saya berkhotbah, Ibu Gembala datang dari Jakarta. Saya di isi worship gitu ya, saya di proyektor. Ada yang datang pada saya lapor karena semua itu untuk ibadah memang harus datang ke saya untuk mau kesaksian apanya. Kak, ada yang mau bersaksi nih tapi mintanya di awal ibadah. Maksudnya di pembukaan, mana ada begitu? Saya gitu kan Saudara. Kalau mau bersaksi selesai nanti firman. Terus datang lagi ini, yang BL tadi balik lagi kan menyampaikan, datang lagi. Enggak Kak, ininya maksa, maunya pas habis doa pembukaan. Oh tidak bisa, saya bilang gitu. Gini aja, kalau dia mau suruh dia ngomong sendiri sama mami, saya bilang kayak gitu. Ternyata enggak ada ngomong Bapak Saudara. Singkat kata saya bilang sama WL, ingat ya, kalau memang mau kasih kesempatan dia kasih setelah ibadah, mesti selesai firman. Dan terjadi betul setelah firman Bapak. Ternyata dia tidak bersaksi tapi dia di situ langsung mengalami manifestasi. Dia bilang takut. Dia bilang saya tidak punya kasih. Saya tidak peduli orang mati, orang hidup, orang sakit, saya tidak peduli. Yang ada dia bilang saya merasa takut. Saya hidup, saya takut karena saya belum melayani dengan sempurna. Saya mati pun saat ini saya tidak siap. Karena saya takut tidak masuk surga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah tidak punya kasih, kita tidak punya ini lagi, bahaya Bapak Saudara ya. Bukan kita menjadi dampak, malah menjadi batu sandungan. Akhirnya kami harus layani Bapak Ibu Saudara. Tidak berani tidur. Kalaupun dia sedikit terlelap, maksudnya sedikit merem, dia dalam posisi duduk Bapak Ibu Saudara. Bahaya, tapi puji Tuhan sekarang sudah dipulihkan Tuhan dan sudah kembali melayani Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, kita harus punya iman yang berdampak. Bapak Saudara harus tetap peka dengan kehadiran Tuhan, dengan suara Tuhan, dengan firman Tuhan. Harus peka. Kalau memang itu buat kita, itu buat kita. Ya. Tuhan mau izinkan apa dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus saling bergandeng tangan, saling mengasihi. Ya. Kita harus punya iman kesepakatan. Yang ketiga, jangan mudah menyerah. Satu pintu tertutup, kita cari pintu-pintu yang lain yang akan terbuka. Amin. Yang ketiga, iman kita harus membawa orang untuk mengalami pengampunan di dalam Kristus. Dan iman kita harus mampu menghadirkan mujizat bagi setiap orang yang memerlukan kasih Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik dan juga Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita akan menguji apakah hati kita masih beriman kepada Kristus, apakah iman kita sudah berdampak atau justru kita menjadi batu sandungan. Mari kita naikkan pujian bersama-sama, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Dia yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Oh yang maha tahu. Yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada
katakan telah kulihat kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang tak pernah habis di hidup. Kami mau berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyikan. Telah kulihat, biarlah kebaikan Tuhan boleh kita katakan, kebaikan Tuhan boleh kita nyatakan. Pernah habis di hidup, kita akan berjuang bersama-sama, sampai akhirnya Kau dapati kami, aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah datang kepada kita. Biarlah firman Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita saat ini. Benarkah kita memiliki iman di dalam Kristus Yesus? Sudahkah iman kita membawa dampak? Apakah kita masih peka dengan kehadiran Tuhan? Apakah kita masih punya kepedulian satu dengan yang lainnya? Apakah kita masih dapat bergandeng tangan untuk melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Betul, tantangan itu ada Bapak Ibu Saudara. Tapi hikmat yang daripada Tuhan biarlah tercurah bagi kita, untuk kita tidak habis akal, untuk kita tidak mudah menyerah, untuk kita boleh membawa jiwa-jiwa mengalami kasih Tuhan. Biarlah setiap jiwa yang kita bawa, mereka boleh mengalami keselamatan, mengalami pengampunan yang daripada Tuhan. Mereka yang saat ini berbeban berat, mereka boleh mengalami kelegaan. Mereka yang lumpuh berjalan, mereka yang sakit disembuhkan. Kalau kemarin Bapak Ibu Saudara, saudara kita yang ada di Ambarawa boleh dilawat oleh Tuhan berkat doa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya juga yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini juga dimampukan Tuhan untuk menghadirkan mujizat Tuhan. Apakah justru kita saat ini dalam keadaan kita mati rasa? Kita tidak peduli satu dengan yang lainnya. Atau mungkin kita berpikir bahwa kita bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Hurla papa sikira la basya. Hurla papa sikira la basya. Haleluya. Lord, bagimu Yesus.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang menghendaki dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama nyatakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami percaya dan kami imani Tuhan, kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kami menyembah Engkau Tuhan dan Raja kami. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau luar biasa. Tidak ada satupun yang seperti Engkau, yang selalu memberkati kami anak-anak-Mu. Dikuatkan kami Allah melalui kebenaran firman Allah. Tuhan sendiri yang menguatkan kami. Tuhan sendiri yang menyembuhkan kami ketika kami sakit. Ketika kami lelah, Tuhan datang memberikan kami kekuatan. Ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan terus menyambut kami. Dan Tuhan berikan kepada kami penghiburan daripada Roh-Mu. Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Firman Allah sudah menyentuh hati kami. Setiap hati, setiap pribadi sudah disentuh oleh kebenaran firman Allah. Bagaimana supaya kami memiliki iman yang berdampak. Sungguh ini luar biasa Allah. Kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang sudah Engkau sampaikan bagi kami. Biarlah kami akan terus dengan rendah hati berjalan dalam pimpinan firman Allah, dalam pimpinan Roh Allah, dan dalam pimpinan kuasa Tuhan. Kau
Engkau berkati hamba-Mu Bapak Ibu Pendeta Wulan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan terus mengalir bagaikan sungai dimanapun hamba-Mu melayani. Di situ penyertaan Tuhan, kuasa kasih Tuhan dinyatakan melalui Roh-Mu. Terima kasih, kami sangat diberkati lewat pelayanan hamba-Mu ini. Berkati Tuhan Ibu Wulan, suami dan anak diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka dan pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Demikian WL, singer, pemain musik, multimedia, asyar, begitu juga Tuhan bagian sound system. Semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, baik pelayanan ibadah pertama maupun kedua. Ya Tuhan, kami mohonkan berkat atas mereka. Berikan mereka kemampuan, kekuatan ilahi. Berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka. Sebagaimana juga Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing. Kesehatan kami masing-masing Tuhan, Engkau yang memberkati. Supaya kami memiliki tubuh yang sehat. Untuk kami bersama-sama bekerja di ladang Tuhan. Berdampak bagi banyak orang, bagi sesama kami, bagi lingkungan kami. Terutama bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Apabila sebentar lagi umat-Mu akan meninggalkan ruangan ini, Tuhan, kemanapun mereka bepergian, penyertaan Tuhan ada bagi mereka. Esok hari mereka akan kembali beraktivitas, yang bekerja, mungkin yang sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang kuliah, apapun yang diperbuat oleh anak-anak-Mu, kami berdoa berkatilah mereka ya Allah. Selama itu tidak berlawanan daripada firman Allah. Sertai mereka Allah, supaya nyatalah bahwa mereka adalah anak-anak yang dipimpin oleh Tuhan sendiri melalui Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah ibadah di sekolah minggu yang Tuhan sudah, kami yakin Kau juga sudah memberkati guru-guru mereka, Tuhan sudah memberkati mereka. Kiranya mereka akan tetap Tuhan berdampak dan menjadi dampak bagi anak-anak sekolah minggu. Pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah. Haleluya, haleluya. Terpujilah akan nama Tuhan. Hanya dengan kekuatan kemampuan ilahi kami dimampukan oleh Allah. Mengiring Engkau dengan setia melakukan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, ya Allah yang hidup, bagi Pak Puko kami berdoa bersama-sama dalam hadirat Allah. Jamah dan sembuhkan ya Allah. Ibu Acing juga Tuhan dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga kepulangan setelah meninggalkan ruangan ini, pulang ke rumah, mereka dapat pulang dengan penuh sukacita. Oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kesembuhan daripada Allah, oleh karena Engkau hadir dan menjamah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa di surga melimpah turun atas hidupmu. Sukacita daripada Tuhan Yesus menjadi bagianmu, dan Roh Kudus memimpin hidupmu menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak. Nama Tuhan dimuliakan, Allah ditinggikan lewat hidupmu, dan engkau diberkati, dipakai oleh Tuhan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan turun atas hidupmu. Haleluya.